Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Kita kembali lagi pemirsa Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Nah, sebelum kita lanjut lagi di segmen ini, sudahkah Anda subscribe? Kalau belum, subscribe sekarang juga. Karena sekarang di segmen 3 kita akan kasih challenge ke narasumber kita kali ini di This or That. Nah, langsung saja nih pemirsa Opini. Ini ada surprise nih untuk Om Yud. Kita akan ngasih challenge di segmen This or That. Ini biasanya kan beliau nih yang selalu nanya-nanya ke narasumber, nyari berita sana kemari, tanya-tanya. Nah, sekarang gantian. Kita akan nanyain dari pimredbengkulunetwork.com. Oke. Dan ini This or That. Kita akan minta untuk jawab secara cepat. Tidak harus tepat, yang penting cepat aja. Oke. Sudah siap Om Yud? Sudah siap. Kalau wartawan ditanya gimana sih rasanya ya? Ini dia pemirsa Opini. Pertanyaan pertama nih. Baca berita lewat aplikasi berita atau media sosial? Aplikasi. Aplikasi, oke. Lanjut nih. AI dipakai untuk menulis draft berita atau mengolah data riset? Mengolah. Oke, benar ya. Hanya sebagai toolsnya, alatnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Lebih penting kecepatan rilis berita atau akurasi berita? Akurasi berita. Oke, nah itu tadi nih terkait juga pertanyaan kita segmen sebelumnya. Kalau ada satu kejadian, kapan seharusnya segera di-share gitu ya, atau di-upload gitu. Yang penting akurasi aja dulu, nggak harus cepat-cepat rilis. Dan pertanyaan berikutnya nih. Liputan lapangan dengan live streaming atau tulis artikel yang panjang? Tulis artikel kalau saya. Oke, karena hobi menulis ya. Oke. Berita dibuat full otomatis AI atau AI ditambahkan dengan sentuhan jurnalis manusia? ditambah sentuhan jurnalis manusia. Oke. Karena tidak bisa tergantikan nih peran dari seorang jurnalis pemirsa Opini. Nah, lanjut. Arsip berita disimpan di cloud atau di hard disk pribadi? Di hard disk. Oke. Biar lebih aman ya berita. Karena penting ya, siapa tahu suatu saat dibutuhkan kembali. Nah, selanjutnya nih, wawancara narasumber via tatap muka atau via online? Tatap muka. Oke. Kirain sudah di media online, jadinya hobinya online juga. Masih penting juga ketemu supaya saling mengenal antara jurnalis sama narasumber kan. Oke, nah itu dia pemirsa Opini di segmen This or That, semua pertanyaan sudah dijawab nih. Kita akan kulik dulu nih. Nah, terkait tadi itu. Om Yud, untuk AI dipakai untuk menulis draft berita atau mengolah data riset. Nah, tadi kan dari Om Yud memilih untuk mengolah data riset. Betul. Ya, kadang kan kita butuh kecepatan ya. Nah, setelah sebagai jurnalis mencari data, mengumpulkan data seperti itu, kadang ini mau dibuat seperti apa gitu kan. Nah, tadi dengan adanya AI ini membantu gitu diolah. Ya. Artinya data itu bisa menjadi sebuah karya tulis yang bagus, itu kita bisa olah menggunakan AI gitu. Misalkan dengan ChatGPT dan sebagainya. Namun tetap harus diverifikasi sesuai nggak gitu ya. Sesuai nggak data-data yang kita kumpulkan itu. Kadang untuk membuat judul itu kita mentok juga ini apa sih yang menarik gitu ya. Kita boleh kalau sekarang kan bisa bertanya nih buat judul yang menarik itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau tidak memanfaatkan, sementara kita pusing juga nanti habis waktunya kan. Bener-bener. Ya, sebaiknya memang digital atau dunia digital itu kan harus dimanfaat sebaik mungkin, gitu, dijadikan teman lah. Gitu. Seperti tadi Om Yud bilang, memang benar ya, begitu bingung judul apa lagi. Mungkin bisa saja beritanya seminggu ini tentang seputar itu aja terus. Kan judulnya juga harus diubah-ubah setiap kali posting, judulnya beda lagi gitu. Iya, seperti itu. Intinya mencari referensi gitu ya, untuk data yang kita olah itu misalkan nanti hasilnya seperti apa gitu. Jadi kita supaya lebih cepat dan sebagainya, kita
kita bisa memanfaatkan AI gitu. Oke. Nah, terkait dengan liputan lapangan tadi dengan Ya, live streaming atau juga tulis artikel panjang, tetap ya beliau memilih menulis ini. Nah, pengalaman Om Yun nih semasa menjadi wartawan pertama kali dulu memang sudah hobi untuk menulis. Ya, memang ya kalau saya kan kuliahnya memang di jurnalistik ya, di 3 dulu gitu. Dan di saat itulah memang harus memaksakan diri untuk bisa gitu ya. Nah, dan ternyata kalau tulisan kita naik di media kemudian dibaca orang itulah kebahagiaan seorang jurnalis gitu. Nah, dan jadi kalau dari dulu misalkan tulisan kita naik di headline atau ini, kita merasa senang gitu. Nah, karena kita sadar bahwa tulisan kita ini dibaca oleh semua orang dan tentu mempengaruhi publik kan. Betul. Gitu nah. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan kan sampai sekarang gitu. Jadi dari awal dulu tetap terbawa-bawa sampai sekarang. Iya. Nah, kalau pengalaman yang bisa dibilang paling berkesan dari awal dulu sampai sekarang nih, mungkin ada menulis berita tentang apa yang selalu sampai sekarang membanggakan atau memang ada kejadian? Ya, ya sebenarnya relatif apa ya, intinya kalau kita nulis dulu kalau tulisan kita itu menjadi headline berita utama, itu pasti kita merasa senang gitu. Nah, itu pasti teman-teman wartawan juga nanti lihat yang lain kan, oh ini siapa yang headline gitu. Jadi kita merasa bangga gitu ya. Dengan sendirinya merasa bangga. Dan tentu untuk membuat berita sampai headline itu juga tidak mudah. Artinya dari sisi keakuratan data, narasumber yang diperoleh, itu yang nggak main-main gitu kan. Namanya headline itu pasti berita terpenting di antara berita-berita yang lain. Dan, nah disitulah kepuasan itu hadir sebagai seorang jurnalis itu seperti itu. Oke. Saat berita kita menjadi headline gitu. Betul. Jadi yang menjadi pemicu semangat besok harus menjadi headline lagi nih. Iya. Oke, memang wah luar biasa sekali. Nah, kalau untuk membuat satu berita nih Om Yud, berita apa sih yang bisa dianggap wah ini layak nih untuk bisa disebarluaskan? Berita yang kalau sekarang itu tentu yang berita yang pertama penting ya, atau kalau tidak penting sedang banyak dicari orang, sedang isunya apa gitu, gitu. Jadi sebenarnya di jurnalistik itu sudah ada apa istilahnya news value-nya, jadi yang sudah ditanamkan sejak dulu ya, misalkan berita itu apa ya penting untuk masyarakat gitu kan. Terus narasumbernya itu besar atau nama besar gitu ya, bukan besar orangnya tapi mempunyai nama besar gitu kan. Unik, menghibur gitu. Nah, kalau ada kriteria-kriteria seperti itu, biasanya kita udah punya insting nih, ini menarik gitu kan. Oke. Kalau sekarang mungkin wah ini bakal viral nih gitu ya. Nah, biasanya insting jurnalis sudah seperti itu, dan itu nanti yang dikerjakan gitu. Oke, sudah bisa meramal, wah ini kira-kira berita ini bagus nih, bisa jadi headline atau paling tidak yang dicari orang sekarang. Betul. Oke. Nah, kalau untuk rumusan-rumusan berita nih, apakah sama nih antara jurnalistik digital sama pada saat dulu untuk di media cetak? Ya kalau rumus secara umum sama ya, tapi ada pergeseran kan, pergeseran. Jadi misalkan pembuatan judul itu udah beda. Kalau media cetak dia lebih pendek, simple gitu kan. Kalau media online sekarang harus ada mengandung SEO-nya gitu ya. Jadi harus misalkan di pencarian Google ini orang banyak nyari apa gitu ya. Jadi kita harus paham SEO-nya gitu. Terus apa ya, harus tahu lah mana yang ini bisa kita kembangkan gitu kan, harus tahu semuanya. Jadi
memang ada beda lah penanganannya itu beda gitu. Oke. Memang ada secara rumusan tetap sama 5W plus 1H. Tetap sama. Itu. Ya. Tapi yang 5W beda plus 1H itu kan kelengkapannya ya. Nah, tapi nanti isinya misalkan lead-nya atau bahasan di dalamnya itu tentu beda kalau sekarang gitu. Oke. Jadi ada perbedaan juga nih pemirsa opini antara media cetak zaman dulu sama media online yang sekarang banyak kita baca nih melalui handphone kita nih. Dan pemirsa opini, jangan kemana-mana, setelah ini kami berdua akan kembali lagi hanya untuk Anda tetap di obrolan pas di sini. Ya.